Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Ngida Rusdiana Putri. Di sini saya akan mempresentasikan perkuliahan semester pendek mata kuliah Teknik Reportase Media dengan tema tahapan pembuatan berita. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sebuah berita. Ya, berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak lazim, peristiwa yang biasa namun dilakukan atau dialami oleh orang yang tidak biasa, sesuatu yang penting, genting, dan menyentak, serta sesuatu tragedi yang menyentuh rasa kemanusiaan. Nah, jadi ini baru garis besarnya saja ya. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian berita secara umum. Berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi halayak dan disebarluaskan melalui media massa. Ada pula sebuah pernyataan sederhana yaitu sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tetapi sebuah informasi belum tentu sebuah berita. Hal itu karena informasi baru dapat dikatakan berita apabila informasi itu memiliki unsur-unsur yang mempunyai nilai berita atau nilai jurnalistik dan disebarluaskan kepada halayak. Sesungguhnya, berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan. Itulah sebabnya ada orang yang beranggapan bahwa penulis berita lebih merupakan pekerjaan merekonstruksikan realitas sosial ketimbang gambaran dari realitas itu sendiri. Nah, agar berita bisa dikatakan sebuah berita, di dalamnya harus terdapat unsur-unsur yang wajib ada. Yang pertama adalah arti penting, yaitu kejadian yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Yang kedua, besarnya sesuatu atau kuantitas, yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang dapat mempunyai akibat yang dapat dijumlahkan bentuk angka yang menarik bagi pembaca. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu menyangkut hal-hal yang baru saja terjadi atau baru saja ditemukan. Up to date ya guys. Yang keempat ada kedekatan, yaitu kejadian dekat dengan pembaca, baik dekat secara geografis maupun dekat secara emosional. Yang kelima, ketenaran, yaitu kejadian yang menyangkut tokoh atau hal-hal yang terkenal atau dikenal oleh orang banyak. Yang keenam, ada segi manusiawi atau human interest, yaitu kejadian yang menyentuh perasaan pembaca, mengharukan. Yang ketujuh ada objektif, yaitu tidak memihak atau berdasarkan fakta. Yang kedelapan ada aktual, terbaru. Yang kesembilan ada luar biasa, besar, aneh, janggal, tidak umum. Dan yang terakhir ada jarak, familiaritas, kedekatan, geografis, kultural, atau psikologis. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah berita ya. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah berita, kita harus tahu dulu apa unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah berita. Ya, kemudian di slide ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian berita. Yang pertama ada headline, biasa disebut judul, sering juga dilengkapi dengan anak judul. Ia berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberikan, menonjolkan satu berita dengan dukungan teknik grafika. Dan yang kedua ada deadline, ada yang terdiri atas nama media massa, tempat kejadian, dan tanggal kejadian. Ada pula yang terdiri atas nama media massa, tempat kejadian, dan tanggal kejadian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan tempat kejadian dan inisial medianya. Dan yang ketiga ada lead, lazim disebut dengan teras berita. Biasanya ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Ia merupakan unsur yang paling penting dari sebuah berita yang menentukan apakah isi berita akan dibaca atau tidak. Ia merupakan saripati sebuah berita yang melukiskan seluruh berita secara singkat. Lalu yang keempat ada body atau tubuh berita. Isinya menceritakan peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, body merupakan perkembangan berita. Nah, jadi bagian-bagian berita ini harus bisa terbuat saat kita membuat sebuah berita.
Nah, di slide ini adalah bagian terpentingnya ya, yaitu di sini kita akan membahas tentang tahapan pembuatan berita. Mari kita simak bersama-sama. Menulis berita merupakan suatu upaya menyampaikan sebuah informasi maupun kabar yang mengenai sesuatu kejadian atau hal dalam bentuk tertulis. Seorang penulis berita yang baik dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif, sehingga pembaca berita dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan dalam berita tanpa kesulitan serta tanpa adanya kesalahan tafsir. Seorang penulis berita akan memilih mana peristiwa yang layak untuk dijadikan berita. Hal tersebut bertujuan agar apa yang dituliskan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat maupun orang yang membacanya. Tentu, dalam menulis berita harus dapat memilih berita yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas cara menulis berita yang baik, menarik, serta sesuai dengan aturan. Oke, yang pertama nih, menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Berita peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebarluaskan. Misalnya, peristiwa atau kejadian kebakaran, bencana alam, serta kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum. Jadi, berita-berita yang bisa menggemparkan halayak atau bisa dianggap penting oleh masyarakat karena baru-baru saja terjadi. Lanjut yang kedua yaitu pencarian sumber berita. Ketika peristiwa atau kejadian yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi beritanya akurat. Misalnya berita tentang pencurian nih, perampokan, kecelakaan, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mendapatkan informasi, yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian terkait, saksi mata atau warga setempat sekitar. Misal nih, kita menemukan berita tentang pencurian, dan di situ sudah diselidiki oleh polisi. Supaya kita mendapatkan berita yang cukup akurat, kita harus langsung menanyakan kepada polisi atau kepada saksi mata yang melihatnya. Nah, lanjut yang ketiga nih, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa maupun kejadian yang terjadi. Data korban, tempat kejadian, kronologi kejadian, serta data korban dan proses kejadiannya. Wawancara dilaksanakan melalui tanya jawab dengan sumber informasi, observasi dilakukan dengan mengamati gejala yang tampak di lokasi kejadian, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau dokumen lainnya. Hampir sama dengan yang tadi ya. Dan yang keempat itu adalah mencatat hal-hal penting. Dalam proses pencarian informasi, perlu dilakukan pencatatan hal-hal yang penting berkenaan dengan berita yang akan ditulis. Dalam pencatatan penulisan berita dapat dipadu dengan pertanyaan 5W plus 1H, yaitu what, where, when, why, and how. Nah, jadi dalam sebuah berita kita harus minimal nih kita menyajikan 6 pertanyaan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 6 unsur tersebut, kita dapat dengan mudah menyusun sebuah berita. Nah, yang kelima nih, membuat kerangka berita. Kerangka berita adalah merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diramu dalam sebuah laporan berita. Berita terdiri dari 3 unsur, yakni judul, tera, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Model berita yang ditulis juga bisa merupakan berita langsung yang mengemukakan unsur 5W plus 1H pada awal paragraf, biasanya di alinea ke-1 dan ke-2, atau juga berita tidak langsung yang mengemukakan unsur 5W 1H pada pertengahan hingga akhir paragraf. Dilanjutkan yang keenam yaitu menulis teras berita. Teras berita adalah merupakan alinea pertama sebuah berita. Teras berita sebaiknya dibuat diringkas serta sebaiknya diawali dengan unsur wo, siapa, dan what, apa. Sesuaikan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia
yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk berita mengenai peristiwa maupun kejadian yang akan terjadi, unsur waktu dan tempat biasanya ditempatkan di bagian akhir paragraf. Gunakan seminimal mungkin kutipan atau pertanyaan pada teras berita. Yang ketujuh yaitu menulis isi berita. Isi berita merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita ditulis setelah teras berita. Dalam penulisan isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Usahakan pula agar setiap paragrafnya hanya berisi satu ide. Paragraf yang pendek serta hanya berisi satu ide akan mendorong pembaca untuk melanjutkan membaca serta memudahkan pembaca untuk melakukan pemindaian. Yang kedelapan nih ada penyuntingan berita. Penyuntingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang mungkin akan terjadi, seperti ejaan nama lokasi dan juga lainnya, tata bahasa, makna kalimat, pembedaan opini dengan fakta. Dalam penulisan berita yang akan dipublikasikan juga harus memperhatikan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Setelah melakukan revisi, sebaiknya dibaca kembali berita yang akan dibuat. Kemudian revisi lagi, baca lagi, serta revisi lagi berulang-ulang hingga benar-benar yakin bahwa berita yang ditulis tidak memiliki kesalahan. Jadi ketika kita memposting berita, di situ sudah terbukti kebenarannya dan juga tidak ada kekeliruan di dalamnya. Dilanjutkan yang ke-9 yaitu tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Konten berita yang dipublikasikan harus memberikan kemanfaatan serta pelindungan terhadap publik. Dalam menulis konten berita dilarang mengandung hal-hal yang bersifat fitnah, hasutan, menyesatkan, serta berisi kebohongan atau hoax. Dalam menulis serta mempublikasikan berita harus diperhatikan agar isi berita tidak merugikan serta menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Nah, di dalam berita itu dilarang adanya fitnah, dilarang adanya hasutan dan kebohongan. Yang harus ada di dalamnya adalah berita yang real dan benar-benar terjadi. Di bagian ke-10 ini, yaitu tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Berita yang dibuat dan disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik, memperhatikan privasi, serta melakukan penggolongan siaran untuk kepentingan anak. Oleh sebab itu, juga diatur agar dalam pembuatan dan penyiarannya dilakukan pembatasan terhadap unsur yang bermuatan seksual, kekerasan, narkotika, dan sejenisnya, dan perjudian serta lain-lainnya. Nah, kalau di bagian ke-11 ini, yaitu tidak mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan. Dalam penulisan berita diwajibkan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Baik itu kelompok golongan berdasarkan perbedaan budaya, usia, gender, maupun sosial ekonomi. Dalam mewujudkan penghormatan, dalam penulisan berita dilarang mengandung konten yang sifatnya merendahkan, mempertentangkan atau melecehkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Ketika menyiarkan berita mengenai peristiwa konflik sekalipun, penulis berita diwajibkan untuk menjaga independensi dan netralitas. Nah, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, karena beda-beda kepercayaan dan budayanya, maka kita sebagai penulis berita tidak boleh mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongannya dari masing-masing suku budaya tersebut. Nah, yang ke-12 ini hampir sama sih dengan sebelumnya, yaitu tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berita yang dibuat serta disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik. Oleh karena itu, dalam penulisan berita yang akan disiarkan kepada publik, perlu menunjukkan sikap menghormati nilai dan norma, kesopanan, serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Penulis berita harus menunjukkan sikap penghormatannya terhadap perbedaan nilai yang ada dalam berita yang dibuatnya. Nah, ditekankan lagi nih, karena
Indonesia adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang ke-13 ada tata bahasa dan kosakata. Dalam penyusunan kalimat, gunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. SPOK, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Gunakan kata ganti orang ketiga dalam penggambaran peristiwa. Dalam penyusunan lebih baik menggunakan kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Nah, ini penyusunan bahasa dalam membuat berita sangatlah penting. Karena dengan tata bahasa kosakata yang tepat, kita dapat memberikan berita yang baik juga. Nah, setelah tadi kita memilih kata atau kosakata yang tepat, dilanjutkan dengan tanda baca dan struktur kalimat. Tanda baca diperlukan untuk melakukan pemenggalan kalimat. Pastikan meletakkan tanda baca dengan baik yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia serta tidak merusak makna kalimat. Hindari kalimat panjang, maksimal 16 kata, sebab susunan kalimat yang pendek akan lebih mudah dimengerti dan enak dibaca dibandingkan kalimat-kalimat yang panjang. Nah, kita boleh tuh membuat berita pendek asalkan mudah dimengerti, tapi juga harus lengkap. Nah, yang terakhir nih nomor 15 yaitu kutipan dan atribusi. Kutipan diperlukan untuk memperkuat, menegaskan, atau memberi fakta dalam berita yang dituliskan. Sedangkan atribusi diperlukan dalam berita yang bersifat opini. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan tentang proses pembuatan berita sudah selesai ya. Sekian presentasi dari saya, semoga tidak membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.